Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrianu Hakim Alamsyah, sering dipanggil Febrianu. Saya mahasiswa baru program studi Teknik Informatika angkatan 2022. Saya akan mereview kembali materi yang saya dapatkan dari minggu ketiga hari kedua. Materi yang pertama yaitu tentang beasiswa. Beasiswa merupakan bantuan biaya sehingga seorang pelajar bisa mengikuti kegiatan belajar dengan biaya yang lebih ringan karena bersifat bantuan. Besaran beasiswa yang diberikan ke penerima berbeda-beda. Dapat berupa beasiswa penuh yaitu full scholarship dan beasiswa sebagian partial scholarship, atau juga bantuan yang berupa fasilitas tertentu yang menunjang pembelajaran. Lalu, apa saja beasiswa yang ada di Universitas Trunojoyo Madura? Lalu, beasiswa apa saja yang ada di Universitas Trunojoyo Madura? Yang pertama adalah beasiswa PPA, yakni beasiswa prestasi peningkatan akademik. Yang kedua yaitu beasiswa bantuan belajar bagi mahasiswa. Yang ketiga, beasiswa KIPK adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang ditujukan untuk mahasiswa. Lalu ada juga beasiswa dari institusi luar, yaitu yang pertama yaitu beasiswa Bank Indonesia. Beasiswa ini adalah program sosial Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas masa depan sumber daya manusia Indonesia dengan harapan dalam mendukung biaya pendidikan dan tunjangan studi. Syaratnya yaitu yang pertama adalah mahasiswa aktif. Yang kedua adalah minimal semester 3. Yang ketiga adalah paling lama 4 semester. Yang keempat adalah tidak sedang menerima beasiswa lain. Yang kelima adalah memiliki pengalaman sosial. Yang keenam adalah bersedia berperan aktif. Yaitu tips agar lolos beasiswa ini adalah memahami resume pribadi dan motivation letter, yaitu kenapa harus memilih dirimu, jujur, singkat dan padat dan jelas. Yang kedua, saat wawancara kurangi gugup, jawab pertanyaan dengan percaya diri, ramah, persiapan pertanyaan jawaban untuk berbagai pertanyaan yang kemungkinan ditanyakan. Yang ketiga, sampaikan kelebihan kalian tanpa hiperbola. Yang keempat, jawab setiap pertanyaan dengan jujur. Ketika ditanyakan kekurangan kamu harus memberikan solusi. Yang terakhir yaitu kurangi insecure dan lebih percaya diri ketika dinyatakan lolos. Selanjutnya ada beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum yaitu beasiswa Jarum Plus ditujukan untuk mahasiswa yang masih aktif dan memiliki prestasi. Melansir dari situs resmi Jarum Beasiswa, penerima beasiswa atau biasa disebut dengan BES1 Jarum akan mendapatkan biaya pendidikan sebesar 1 juta per bulan selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu benefit. Benefit yang pertama adalah mendapatkan uang 1 juta selama 12 bulan. Yang kedua mendapatkan pelatihan soft skill training. Yang ketiga mendapatkan networking opportunity. Yang keempat, kegiatan soft skill yang diberikan oleh beasiswa Jarum, yaitu ada banyak. Yang pertama adalah karakter building. Yang kedua adalah leadership. Yang ketiga adalah competition challenge. Yang keempat adalah international exposure. Yang kelima adalah community empowerment. Yang keenam adalah national building. Persyaratan
Ketika kita ingin mengikuti beasiswa ini, yaitu yang pertama sedang menempuh pendidikan S1 atau D4 di semester 4 dari semua disiplin ilmu, IPK minimum pada semester 3, serta dapat mempertahankan minimum 3,20 hingga akhir semester. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. 3, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Selanjutnya yaitu ada materi teknik persidangan. Pengertian persidangan adalah sebagai pertemuan formal organisasi guna membuka masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai jalan keluar. Jenis persidangan yaitu ada sidang pleno, yaitu sidang yang diikuti oleh seluruh peserta. Yang kedua, sidang untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil. Yang kedua yaitu ada sidang komisi, yaitu sidang yang diikuti oleh beberapa peserta. Sidang ini dibagikan dalam bidang sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga yaitu sidang paripurna, yaitu sidang yang diselenggarakan guna mengesahkan hasil-hasil sidang. Selanjutnya yaitu istilah sidang, ada skorsing yaitu penundaan waktu paripurna, lobby yaitu penyelesaian perbedaan pendapat dalam sebuah persidangan, ya, walkout yaitu meninggalkan rapat, pertunjukan ataupun kegiatan lainnya yang sedang berlangsung. Selanjutnya itu deadlock yaitu musyawarah tidak menemukan kata sepakat. Yang terakhir voting adalah pengambilan suara. PK yaitu peninjauan kembali. Peserta sidang ada juga peserta sidang. Peserta sidang dibagi menjadi dua, yaitu peserta penuh adalah peserta yang memiliki hak berbicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Peserta sidang yang kedua yaitu peserta peninjau, yaitu peserta yang memiliki hak bicara adalah untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang baik secara tertulis maupun lisan. Pimpinan sidang ini biasanya tidak memiliki hak suara, tapi memiliki hak berbicara. Selanjutnya yaitu pimpinan sidang. Pimpinan sidang adalah pimpinan yang dipilih melalui sidang pleno. Ada presidium 1 yaitu yang memimpin jalannya sidang, presidium 2 yaitu bertugas sebagai sekretaris, presidium ketiga adalah sebagai notulensi atau sebagai mencatat hasil diskusi atau ketika sidang tugasnya yaitu mencatat. Selanjutnya yaitu aturan pada ketukan. 1 kali ketukan yaitu mengesahkan keputusan sidang poin per poin dan bisa sebagai mencabut keputusan. 2 kali ketukan yaitu sebagai skorsing maupun pending atau mencabut dalam waktu tertentu. 3 kali ketukan yaitu menandakan bahwa pembukaan sidang dan penutupan sidang serta pengesahan. Selanjutnya yaitu aturan pada ketukan. 1 kali ketukan yaitu mengesahkan keputusan sidang poin per poin dan bisa sebagai mencabut keputusan. 2 kali ketukan yaitu sebagai skorsing maupun pending atau mencabut dalam waktu tertentu. 3 kali ketukan yaitu menandakan bahwa pembukaan sidang dan penutupan sidang serta pengesahan. Selanjutnya yaitu interupsi. Selanjutnya yaitu ada interupsi. Interupsi dalam sidang ada point of clarification adalah inti sebuah klarifikasi. Yang kedua point of information adalah instruksi untuk memberikan pendapat. Yang ketiga point of order adalah penegasan. Yang keempat point of rational privilege adalah hak istimewa untuk